Shalom pemirsa Jaya TV dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dalam perjalanan rohani yang menakjubkan bagi Anda di program Knowing Jesus. Doa dan harapan saya melalui program ini Anda semua akan mengenal Yesus, bertumbuh dalam iman, dan menjadi pengikut Kristus sejati. Pada episode yang ketujuh kali ini mengangkat topik perjumpaan yang mengubah hidup. Topik ini diangkat dari Kitab Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 ketika Yesus bertemu dan mampir di rumah Sakeus. Alkitab mencatat bahwa Sakeus bukan seorang yang biasa-biasa. Dia seorang pejabat di kotanya. Dia memiliki jabatan sebagai kepala pemungut cukai. Dan bukan hanya itu saja pemirsa. Dia juga adalah seorang yang sangat kaya dan mempunyai harta yang sangat banyak. Jabatan dan uang yang banyak sebenarnya sudah cukup bagi Sakeus untuk merasa nyaman dan puas menikmati hidupnya. Tetapi dari sikap dan usahanya yang keras untuk bertemu dengan Yesus dan ingin melihat Yesus, kita bisa tahu bahwa masih ada yang kurang dalam hidupnya yang saat ini sedang dia cari. Dia berusaha dan berjuang untuk naik ke atas pohon hanya untuk melihat Yesus. Itu berarti ada sesuatu yang dia cari dalam hidupnya yang belum dia temukan. Dia berusaha untuk bertemu dengan Yesus. Apa yang terjadi selanjutnya pemirsa? Mari kita ikuti kisahnya bersama. Pemirsa yang terkasih, pasti sebuah cerita yang luar biasa. Kalau kita menyaksikan film tadi, maka pasti kita merasa lucu ketika seorang yang bertubuh sangat pendek berusaha untuk berjuang naik ke atas pohon hanya untuk melihat Yesus. Ini sangat menarik. Dan ketika Yesus melihat Sakeus yang sedang berada di atas pohon, Yesus berkata kepadanya, "Sakeus, turunlah. Aku harus menumpang di rumahmu." Luar biasa. Ini jelas sebuah kejutan bagi Sakeus. Dia mungkin hanya ingin mau melihat Yesus, tapi dia tidak menyangka bahwa Yesus akhirnya memberi respon yang luar biasa, bahwa Yesus mau tinggal di rumahnya. Anda mungkin tidak melihat secara visual bagaimana reaksi Sakeus ketika mendengar perkataan Yesus itu. Tapi pastinya Alkitab mencatat bahwa dia sangat bersukacita sekali mendengar perkataan Yesus. Apa yang dapat kita pelajari dari kisah ini? Yang pertama, Yesus sebenarnya hanya melintas saja di kota Yeriko. Yesus tahu bahwa Sakeus membutuhkan keselamatan. Sehingga Yesus menggunakan kesempatan yang terjadi saat itu untuk melayani Sakeus. Walaupun sebenarnya Yesus hanya mau melewati kota itu. Itulah yang dikatakan Yesus di hadapan murid-muridnya ketika mereka sedang makan bersama-sama dengan Sakeus di rumahnya. Hari ini telah terjadi keselamatan dalam rumah ini, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yesus menggunakan kesempatan untuk melintas dari kota Yeriko itu, melayani Sakeus. Pemirsa, ada banyak kesempatan bagi kita dimanapun yang dapat kita gunakan untuk melayani, untuk memberitakan Injil, untuk memperkenalkan Kristus kepada banyak orang. Karena ada banyak orang seperti Sakeus yang sedang mencari Yesus, yang ingin mengenal Yesus lebih jauh. Saudara dan saya, kita punya kesempatan untuk memberitakan Injil kepada mereka. Mungkin mereka itu adalah teman kerja saudara. Mungkin adalah teman di kampus saudara. Atau mungkin itu juga adalah keluarga saudara. Ataupun mungkin mereka adalah tetangga saudara. Mari kita gunakan kesempatan seperti yang dilakukan oleh Yesus untuk memberitakan kabar baik kepada banyak orang. Hal yang kedua yang kita belajar, secara materi Sakeus sangat kaya. Walaupun didapat secara tidak benar atau dengan cara dia memeras. Tapi uang yang banyak itu ternyata tidak cukup untuk membuatnya bahagia dan bersuka cita. Alkitab mencatat bahwa hati Sakeus diliputi dengan kebahagiaan dan sukacita yang luar biasa ketika dia menyambut
Yesus dan murid-muridnya di rumahnya. Kebahagiaan dan sukacita yang sesungguhnya yang dirasakan oleh Sakeus adalah ketika dia bertemu Yesus. Itu mengapa dia sangat senang melihat Yesus. Hal yang ketiga, sebelum bertemu Yesus, fokus hidup Sakeus adalah uang dan harta. Itu sebabnya mengapa dia berusaha memperkaya dirinya dengan cara yang tidak halal atau tidak benar. Karena yang dia kejar adalah kekayaan dan harta yang banyak. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, hidupnya berubah total. Yesus menjadi lebih penting daripada semua uang dan harta yang dia punya. Alkitab mencatat bahwa Sakeus kemudian membagi-bagikan separuh hartanya kepada orang miskin. Dan bukan hanya itu, dia mengembalikan 4 kali lipat uang yang sudah diperas dari orang-orang. Sukacitanya sekarang bertumpu pada Yesus, bukan pada uang dan harta yang banyak. Pemirsa JTV yang dikasihi oleh Kristus, yang lebih penting daripada itu adalah Sakeus menerima keselamatan yang dianugerahkan oleh Yesus. Keselamatan jiwa dari Sakeus itu begitu penting. Keselamatan jiwa saya dan saudara itu adalah hal yang utama bagi Yesus. Pertanyaan penting bagi Anda semua, pemirsa. Apa yang masih Anda kejar dan Anda cari dalam hidup Anda saat ini? Apa yang masih belum membuat Anda merasa puas dengan kehidupanmu saat ini? Seorang ahli fisika yang bernama Francis Blaise Pascal berkata bahwa dalam hati manusia itu terdapat ruang kosong yang tak dapat diisi dan dipuaskan oleh apapun. Dan bagian itu seharusnya adalah milik Yesus. Ingat, Anda tidak akan pernah menemukan kepuasan hidup dan kebahagiaan yang sejati selain hanya di dalam Yesus Kristus. Isilah ruang kosong dalam hidupmu dengan membuka hati bagi Yesus. Menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Dalam Wahyu 3 ayat 20, Yesus berkata, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Aku akan makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku." Pemirsa, dimanapun Anda berada, ketika saat Anda mengikuti siaran ini, dan ketika Anda mendengar suara Yesus, dan mau membuka pintu hati Anda bagi Yesus, undang Dia. Jadikan Dia sebagai Tuhan yang menguasai hidup saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya memerlukan Dikau. Saya membuka pintu hati saya dan menerima Dikau menjadi Juru Selamat dan Tuhan saya secara pribadi. Terima kasih karena Tuhan telah mengampuni dosa-dosaku. Kuasailah takhta hatiku dan bentuklah aku menjadi seorang pribadi yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Pimpin langkah hidupku hari lepas hari ya Tuhan. Supaya saya berjalan sesuai dengan kehendak dan rancangan Tuhan. Inilah doaku. Di dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sampai di sini perjumpaan kita dalam program Knowing Jesus, episode yang ke-7. Jika Anda diberkati dengan program ini dan ingin mengetahui lebih banyak tentang pelayanan kami, Anda dapat menghubungi Jesus Film Project LPMI Papua melalui nomor telepon atau WA di layar televisi Anda. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Shalom.